wes mulai. Ada berapa slide nih? Satu, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 slide. Dan singkat aja rawatnya. Udah. Janet. Udah mulai kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beberapa lalu itu ada tugas membuat diskusi dari 7 materi yang sudah dipelajari tentang penyuluhan pertanian. Dalam kelompok ini kami dari kelompok 6 ini beranggotakan itu ada 6 orang bernama Fianda, Adi Juliansyah, Muhammad Junedi, Hafiz, Usman, dan Rizky Amelia. Selanjutnya langsung saja ke materi. Di sini kita akan berbicara tentang definisi dari penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian didefinisikan sebagai pendidikan non formal bagi masyarakat bersifat di luar sekolah atau universitas. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa seseorang berusaha untuk bagaimana meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kepribadian untuk dapat diserap agar nantinya bisa dipraktikkan masyarakat kembali. Penyuluhan pertanian didefinisikan juga sebagai petugas yang melakukan pembinaan dan berhubungan atau berhadapan langsung dengan petani. Penyuluhan pertanian dilakukan agar petani memiliki kemampuan baru untuk menyelesaikan suatu permasalahan, yang artinya di mana penyuluhan ini berusaha melakukan perubahan terhadap sasaran yaitu petani sendiri, yang di mana petani tersebut kurang mengerti dalam berbagai penyelesaian masalah yang ada di lapangan. Dan itulah fungsi daripada penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian ini juga mempunyai tugas pokok dan fungsi yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang baik. Penyuluhan yang berkinerja baik dapat memposisikan dirinya sebagai motivator, edukator, fasilitator, dan dinamisator yang berdampak pada perubahan perilaku petani dalam berusaha tani. Untuk itu, penyuluhan harus memiliki berbagai kemampuan, antara lain kemampuan berkomunikasi, berpengetahuan luas, bersikap mandiri, dan mampu menempatkan dirinya sesuai dengan karakteristik petani. Selanjutnya ialah perkembangan penyuluhan pertanian yang ada di Indonesia. Perubahan paradigma baru yang berorientasi dari sentralisasi ke desentralisasi telah memberikan konsekuensi sangat luas dan mendalam pada sistem tata pemerintah daerah Indonesia. Konsekuensi dari perubahan tersebut adalah batasan kekuasaan dan wewenang suatu kelembagaan dalam mengimplementasikan proses-proses regulasi, legislasi, dan kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma baru bagi penyuluhan pertanian dari teknik budidaya on-farm menuju sistem tata usaha agribisnis. Materi selanjutnya ialah filsafat penyuluhan pertanian. Filsafat sendiri memiliki arti sebagai dasar-dasar pemikiran yang akan diajukan sebagai landasan kerja. Filsafat penyuluhan pertanian merupakan landasan atau dasar-dasar pemikiran dalam penyuluhan sebagai pengarahan dan pedoman dalam memberikan kegiatan penyuluhan yang baik dan benar. Selanjutnya ialah paradigma baru penyuluhan pertanian. Mengingat adanya begitu banyak perubahan yang telah dan sedang terjadi di lingkungan pertanian, baik pada tingkat individu petani, tingkat lokal, tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional,
Maka pelaksanaan penyuluhan pertanian perlu dilandasi oleh pemikiran-pemikiran yang mendalam tentang situasi baru dan tantangan masa depan yang dihadapi oleh penyuluhan pertanian itu sendiri. Paradigma baru itu ada beberapa hal. Yang pertama ialah jasa informasi, lokalitas, berorientasi agribisnis, pendekatan kelompok fokus pada kepentingan petani, pendekatan humanistik, egaliter, profesionalisme, akuntabilitas, dan memuaskan petani. Selanjutnya ialah membicarakan tentang prinsip dan etika penyuluhan pertanian. Yang pertama itu ialah prinsip penyuluhan. Merujuk pada pemahaman penyuluhan pertanian sebagai proses pembelajaran, maka prinsip-prinsip dalam penyuluhan pertanian sebagai berikut. Yang pertama ialah mengerjakan. Yang kedua akibat. Tiga, minat dan kebutuhan organisasi masyarakat bahwa keragaman budaya, kerjasama dan partisipasi, belajar sambil bekerja, kepemimpinan, penggunaan metode yang sesuai. Yang dimana semuanya itu memiliki makna-makna penting untuk mewujudkan prinsip yang terbaik di dalam memulai suatu penyuluhan pertanian. Yang kedua ialah etika dalam penyuluhan. Etika ini sangat penting dalam penyuluhan karena disitulah bagaimana seorang penyuluh itu beradaptasi dengan petani. Jadi ada beberapa contoh juga etika-etika dalam penyuluhan. Yang pertama ialah penyuluhan pertanian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta senantiasa menghormati dan memperlakukan petani mitra sejajar. Yang kedua ialah penyuluhan pertanian senantiasa menempatkan keinginan dan kebutuhan petani nelayan sebagai dasar utama pertimbangan dalam mengembangkan program. Yang ketiga, penyuluhan pertanian senantiasa lugas, tulus dan jujur menyampaikan informasi, saran atau rekomendasi dan bertindak sebagai motivator, dinamisator, fasilitator, serta katalisator dalam membimbing petani nelayan. Yang keempat ialah penyuluhan pertanian senantiasa memiliki dedikasi dan pengabdian untuk membela kepentingan petani nelayan serta memperlihatkan teladan. Selanjutnya ialah komunikasi penyuluhan. Komunikasi penyuluhan memiliki pengertian yaitu suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan-pesan dari seseorang atau sumber penyuluhan kepada orang lain atau penerima sasaran pelaku utama pelaku usaha secara timbal balik. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan penyuluhan ialah komunikasi dua arah yang menghasilkan informasi yang saling dimengerti antara sumber informasi dan penerima informasi. Yang kedua ialah tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi ini terbagi menjadi tiga. Ada informatif yang artinya bahwa komunikasi hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi yang bersifat objektif dan nyata. Yang kedua ialah persuasif yang bertujuan untuk mengunggah hati dan perasaan sasaran atau komunikasi sehingga mau mengikuti atau melakukan tindakan perubahan atas kemauan sendiri yang sesuai dengan komunikator. Yang ketiga ialah entertainment yang artinya bahwa komunikasi bertujuan untuk menghibur komunikan, membuat mereka senang, tidak bersikap apatis maupun pesimis. Ada juga unsur-unsur dalam komunikasi terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah sumber komunikasi, pesan, penerima, dan yang keempat tidak bisa dibaca. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Junaidi. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil dari Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan difusi terhadap inovasi pertanian. Yang pertama, proses difusi. Difusi inovasi merupakan salah satu bentuk proses komunikasi antara pihak pengirim dan penerima informasi.
sehingga dicapai pengertian yang sama mengenai informasi yang dikomunikasikan. Informasi yang dikomunikasikan mengacu kepada adanya pemikiran baru, yaitu inovasi sendiri. Proses difusi dan adopsi dapat disamakan dengan dua sisi yang berbeda dari koin yang sama. Perbedaan lain yaitu proses terjadi di antaranya orang-orang, sedangkan proses adopsi adalah proses individual. Proses dapat difusi dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk perubahan sosial. Apabila suatu ide baru ditemukan, difusikan, diterima, ditolak oleh petani, mengakibatkan munculnya akibat-akibat tertentu, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadinya perubahan sosial pada sistem sosial di tempat. Yang kedua, model-model difusi inovasi. Model-model difusi ini ada beberapa macam. Yang pertama, model difusi top down. Model top down diffusion sebagai model penyuluhan pertanian konvensional. Pada model ini, peneliti melakukan penelitian di laboratorium maupun stasiun penelitian dan menghasilkan rekomendasi yang disebarluaskan pada seluruh petani. Yang kedua, model feedback. Model ini dikenal sebagai sistem latihan dan kunjungan sistem laku. Model feedback dianggap sebagai perbaikan model top down, yaitu dengan mempertimbangkan mekanisme umpan balik antara peneliti dan penyuluh pertanian. Yang ketiga, model farmer. Dan model farmer back to farmer. Model ini mengasumsikan bahwa penelitian harus dimulai dan diakhiri di tingkat petani. Lanjut, wes. Lanjut. Metode penyuluhan pertanian. Metode dan teknik penyuluhan pertanian dapat diartikan sebagai cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh para penyuluh kepada para petani beserta keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar mereka tahu, mampu menerapkan inovasi teknologi baru. Sedangkan teknik penyuluhan pertanian dapat didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh sumber atau penyuluh dalam memilih serta menata isi pesan, menentukan pilihan cara penyampaian pesan serta menentukan bentuk penyajian pesan. Sini ada tujuan pemilihan metode dan teknik penyuluhan petani. Yang pertama, agar penyuluhan pertanian dapat menerapkan suatu metode atau kombinasi beberapa metode yang tepat dan berhasil guna. Yang kedua, agar kegiatan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan untuk menimbulkan perubahan yang dikehendaki, yaitu perubahan perilaku petani dan anggota keluarganya dapat berdaya guna dan berhasil guna. Dan di sini ada lagi penggolongan metode dan teknik penyuluhan pertanian. Ada beberapa cara untuk penggolongan metode dan teknik penyuluhan pertanian, yaitu yang pertama, penggolongan berdasarkan teknik komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Yang kedua, penggolongan berdasarkan jumlah sasaran, yaitu pendekatan perorangan, pendekatan kelompok, pendekatan massal. Lanjut, guys. Dan di sini ada kesimpulannya. Kesimpulan penyuluhan pertanian adalah petugas yang melakukan pembinaan dan berhubungan atau berhadapan langsung dengan petani. Penyuluhan pertanian dilakukan agar petani memiliki kemampuan baru untuk menyelesaikan permasalahannya. Artinya, penyuluhan berusaha melakukan perubahan terhadap sasaran, yaitu petani. Penyuluhan petani mempunyai tugas pokok dan fungsi yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang baik. Penyuluhan yang berkinerja baik dapat memposisikan dirinya sebagai motivator, edukator, fasilitator, dan dinamisator yang berdampak pada perubahan perilaku petani dalam berusaha tani. Untuk itu, penyuluhan harus memiliki berbagai kemampuan, antara lain kemampuan berkomunikasi, berpengetahuan luas, bersikap mandiri, dan mampu menempatkan dirinya sesuai dengan karakteristik petanian. Metode penyuluhan yang sesuai untuk melakukan penyuluhan agar pelaksanaan program berjalan dengan baik, yaitu dengan menggunakan metode penyuluhan secara langsung. Artinya, dalam hal ini penyuluhan langsung berhadapan muka dengan sasaran umpannya, obrolan di tempat peternakan, di rumah, di balai desa, di kantor, dalam kursus tani, dalam menyelenggarakan suatu demonstrasi dan lain-lain. Dalam pendekatan kelompok,
banyak manfaat yang dapat diambil. Di samping dan dari transfer teknologi informasi juga terjadi tukar pendapat dan pengalaman antara sasaran penyuluhan dalam kelompok yang bersangkutan. Metode kelompok pada umumnya berdaya guna dan hasil guna tinggi. Metode ini dapat lebih menguntungkan karena memungkinkan adanya umpan balik dan interaksi kelompok yang memberi kesempatan bertukar pengalaman maupun pengaruh terhadap perilaku dan norma pada anggotanya. Lanjut, Bes. Baik, mungkin ini bisa kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Sebelumnya di sini kami hanya berdua, tapi kami membuat PowerPoint ini dengan sama-sama dengan berbagi tugas. Kami hanya untuk memvideokannya saja. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.